Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua. Welcome back to my channel dengan saya Cika Putri Prasanti. Kalian bisa manggil saya Cika. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai lansia sehat masyarakat hebat dengan isi piringku. Saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya yang lain yaitu Aisyah Khairunisa dan Gayuri Dawjoksa. Apa sih gizi seimbang itu? Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah susunan pangan dalam sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, next. Tadi kan kita udah mengetahui apa itu gizi seimbang. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita yaitu karakteristik lansia. Lansia itu memiliki karakteristik yaitu berusia lebih dari 60 tahun. Selain itu memiliki masalah yang bervariasi, mulai dari kesehatannya, kepikunan, lalu tumbuh uban, dan lain-lain. Menurut klasifikasi Depkes RI pun, lansia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada usia 45-59 tahun, disebut dengan lansia dini, dan usia 60 ke atas disebut dengan lansia, dan untuk usia 70 tahun ke atas disebut lansia resiko tinggi. Next, kita lanjut ya. Nih, kita sekarang akan pelajari tentang apa sih hubungan gizi seimbang dengan lansia. Jadi, bagi lansia, pemenuhan kebutuhan gizi itu diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi. Nah, selain itu, dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia lansia sendiri. Jadi kalau kita itu sehat, tubuh kita sehat, pasti insya Allah itu nanti usianya juga akan lebih panjang. Nah, kalau kita kekurangan gizi nih, itu tuh ada dampaknya loh. Yang pertama itu kegemukan atau obesitas. Keadaan ini itu dikarenakan konsumsi yang berlebihan, apalagi konsumsi minyak dan jumlah kalori yang melebihi dari batas kebutuhan. Jadi kita perlu banget nih buat mengerti tentang gizi seimbang agar kita tidak terkena obesitas. Next, kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada yang namanya kekurangan energi kronik. Nah, itu beberapa penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya itu adalah makanan yang tidak enak karena berkurangnya fungsi alat perasa dan penciuman. Semakin lama usia kita, itu akan indera penciuman dan perasa itu akan berkurang ya fungsinya. Jadi itu akan menyebabkan makanan kita tuh jadi tidak enak. Oleh karena itu kita jadi tidak nafsu makan. Nah, hal itulah yang akan menyebabkan kekurangan energi kronik. Next. Beberapa penyakit kronik. Yang pertama itu ada jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi karena konsumsi lemak jenuh dan kolesterol yang berlebihan. Nah, yang kedua itu ada hipertensi. Hipertensi ini itu tuh akan jadi berat badan kita yang berlebih itu akan meningkatkan beban jantung yang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu nanti akan mengakibatkan tekanan darah cenderung menjadi lebih tinggi, lalu kita akan terkena hipertensi. Ya, aku lanjut ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada osteoporosis. Iya. Nah, osteoporosis itu terjadi karena konsumsi kalsium kurang dalam jangka waktu lama. Maka hal itu akan menyebabkan terjadinya kekeroposan pada tulang atau osteoporosis. Nah, yang selanjutnya itu juga ada nih namanya osteoartritis. Nah, osteoartritis ini jenis penyakit yang terjadi karena jaringan yang fleksibel pada ujung tulang mengalami keausan. Jadi akan terjadi nyeri. Yang kita rasakan tuh nyeri pada sendi. Ya, kita lanjut.
lanjut ya. Nah, lalu apa sih isi piringku ini? Isi piringku itu adalah program dari pemerintah bagi masyarakat untuk memahami bagaimana porsi makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi, atau bisa disebut dengan yang biasanya kita ketahui itu 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya itu ada anjuran jumlah porsi. Nah, ini nih anjuran jumlah porsi yang bisa kita contoh sesuai dengan isi piringku. Jadi untuk isi piringku itu kita bahan makanannya ya, contohnya itu nasi. Nasi itu untuk lelaki dewasa kita tuh memerlukan 5 porsi. Nah, dalam satu hari kita memerlukan 5 porsi, sedangkan untuk perempuan dewasa itu 3,5 porsi saja. Dan untuk sayuran, lelaki dewasa itu dalam sehari membutuhkan 4 porsi sayuran, sedangkan untuk perempuan itu membutuhkan 4 porsi juga. Lalu yang selanjutnya itu ada buah. Untuk lelaki dewasa dan perempuan dewasa memiliki kebutuhan yang sama, yaitu 4 porsi dalam satu hari. Selanjutnya untuk tempe, itu laki dewasa dan perempuan dewasa juga memiliki kebutuhan yang sama, yaitu 3 porsi dalam satu hari. Selanjutnya ada ikan segar yang laki dewasa dan perempuan dewasa kebutuhannya itu 3 porsi dalam sehari. Dan untuk susu rendah lemak, perempuan dan lelaki dewasa itu memiliki kebutuhan 1 porsi dalam satu hari. Selanjutnya untuk minyak, perempuan dan lelaki dewasa memiliki kebutuhan yang sama juga, yaitu 4 porsi dalam satu hari. Dan yang terakhir ada gula. Untuk perempuan dan lelaki dewasa memiliki kebutuhan yang sama, yaitu 2 porsi dalam satu hari. Ya, saya lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini kebutuhan cairan untuk lansia. Walaupun sudah lansia, kita tetap harus mengkonsumsi kebutuhan cairan. Kita tuh harus mengkonsumsi cairan yang cukup untuk tubuh kita. Nah, kita tuh ada rekomendasi nih menurut Kemenkes RI, yaitu untuk wanita sendiri untuk 60-64 tahun itu membutuhkan 2,3 liter, dan untuk 65-80 tahun itu membutuhkan 1,6 liter, sedangkan untuk pria dengan jangka umur 60-64 tahun itu membutuhkan 2,6 liter, dan untuk jangka usia 65-80 tahun memiliki kebutuhan 1,9 liter. Saya lanjut ya. Nah, ini kecukupan energi dalam sehari yang dianjurkan untuk lansia. Untuk pria berusia lebih dari 60 tahun dengan berat badan 62 kg itu memiliki kecukupan energi yaitu 2.200 kilokalori, sedangkan untuk perempuan berusia lebih dari 60 tahun dengan berat badan 62 kg memiliki kecukupan energi 1.850 kalori nih yang harus dipenuhi dalam satu hari. Ini untuk contoh menu makan sehari dengan isi piringku. Yang pertama itu ada makan pagi, selingan pagi, lalu ada makan siang, selingan siang, dan ada makan malam yang terdiri dari nasi, pepes ayam, tumis toge, tahu, buah, pisang, dan susu rendah. Nih, pastinya ada dong manfaat menerapkan gizi seimbang. Nah, bagi yang belum tahu, saat ini saya akan menjelaskan manfaatnya apa aja sih. Nah, nih, yang pertama itu meningkatkan fungsi kognitif. Jadi nanti pola pikir kita tuh jadi lebih maju. Karena kalau misal kekurangan gizi ya, nanti kita tuh bisa stunting, dan untuk mencerna sesuatu dalam pikiran itu nanti kurang gitu ya. Nah, yang kedua tuh ada mencegah terkena penyakit degeneratif. Itu lebih mengurangi sih lebih tepatnya. Jadi dengan kita makannya tuh sesuai dengan isi piringku dan gizi seimbang, nanti kita akan lebih terhindar dari yang namanya kolesterol dan lemak jahat. Nah, yang ketiga tuh ada meningkatkan massa otot. Nah, yang selanjutnya ada menjaga kesehatan tulang dengan mencukupi
Jadi kayak susu itu untuk mencegah osteoporosis atau kekeroposan tulang yang biasanya terjadi pada lansia. Yang selanjutnya itu ada menjaga mood dan suasana hati. Kalau badan kita sehat, pasti mood kita juga baik kan? Nah, yang terakhir itu ada menjaga berat badan. Dengan kita makan sesuai isi piringku, otomatis kita tidak asupan kita tidak berlebih, sehingga juga mengurangi resiko berat badan atau obesitas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Kalau mau sehat tuh harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga nih. Tantangan ya. Itu pertama tuh makanannya tuh harus mengandung zat gizi dari makanan yang beraneka ragam. Jadi makanan tuh jangan monoton itu aja, karena makanan yang beragam itu juga banyak kok yang mengandung zat gizi yang bagus. Terus yang kedua itu harus cukup minum air putihnya. Jangan kebanyakan minum yang soda-soda atau kopi. Air putih itu sangat berguna bagi tubuh untuk memenuhi cairan di dalam tubuh. Lalu yang selanjutnya itu kita harus membatasi makanan yang manis-manis, gula, minyak, dan makanan yang berlemak, karena akan membuat kita lebih rawan terkena penyakit degeneratif tadi. Ya, yang selanjutnya itu ada bagi pasien lansia yang proses penuaannya sudah lebih lanjut, itu tuh kita tuh harus makan yang lebih lunak-lunak ya, agar mudah dicerna, karena lansia kan giginya sudah kurang ya, maksudnya caranya untuk mengkonsumsi makanan tuh sudah berkurang gitu kan. Jadi kita tuh harus memberikan makanan yang lunak-lunak agar mudah dicerna. Nah, terus makanannya tuh porsinya tuh dalam jumlah kecil saja tetapi sering. Terus harus diberi selingan nih, bisa selingannya tuh susu, buah, dan sari buah. Ya, yang selanjutnya 4 pilar gizi seimbang yang wajib dipahami. Yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan beragam agar terpenuhi semua zat gizi. Ya, kalau dengan kita mengkonsumsi makanan yang beragam dalam sehari-hari, itu berarti kan ada sumber karbohidrat, lauk pauk, sumber lemak dan protein, sayuran dan buah sebagai vitamin dan mineral, itu tuh akan sangat tercukupi semuanya. Kalau monoton kan kita bisa aja kekurangan protein atau lemak. Jadi kalau misalnya kita beragam itu lebih imbang ya, lebih balance gitu, nanti kebutuhan kita terpenuhinya. Ya, next. Pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Jangan cuma makanan aja yang dijaga, tapi kita juga harus rutin berolahraga, karena olahraga itu juga sangat penting buat kesehatan jantung kita. Next. Pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Dengan kita pola hidupnya tuh bersih dan sehat, itu secara sadar tuh menjaga kebersihan dan kesehatan seluruh anggota keluarga, dan dapat mencegah penyakit infeksi yang menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi status gizi seseorang nih. Ya, next kita lanjut ya. Nah, yang terakhir ini ada memantau berat badan normal. Itu tuh jadi kita tuh harus menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Jadi kita tahu nih apa sih kita tuh yang kita perlukan nih, energi yang kita perlukan dalam sehari-hari, itu kita bisa menghitung. Terus kita juga bisa mengetahui berat badan kita tuh sebenarnya ideal atau kita kelebihan atau kekurangan. Jadi kita bisa mengetahui dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Yang selanjutnya, ini adalah lampiran poster yang kelompok saya buat untuk lansia sehat masyarakat hebat dengan isi piringku. Ya, saya lanjut. Ini adalah lampiran brosur yang kelompok saya buat. Selanjutnya, nih, selanjutnya kita memasuki ke post-test nih. Dari tadi kan kita udah menyimak bersama apa informasi yang saya sampaikan kepada kalian semua nih. Dengerin gak nih tadi? Nah, sekarang kita waktunya post-test
nih saya tes ya, kalian dari tadi nyimak atau enggak. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang itu? Yang kedua, manfaat apa aja sih yang kita peroleh jika menerapkan isi piringku pada lansia dengan benar? Nah, untuk soal yang ketiga, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh lansia? Dan soal yang terakhir, apa saja dampak umum atau penyakit yang akan timbul terkait kekurangan gizi? Kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih ya buat semuanya yang tadi udah mengikuti dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia sehat. Lansia sehat, masyarakat hebat dengan isi piring. Terima kasih.